Saudara DPP PDI Perjuangan memanggil politisi senior PDIP Effendi Simbolon terkait pernyataannya soal Indonesia harus dipimpin pemimpin handal seperti Prabowo Subianto. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan Effendi Simbolon taat memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Hari ini politisi senior PDIP Effendi Simbolon dimintai klarifikasi oleh Dewan Kehormatan PDIP. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjelaskan dalam klarifikasinya Effendi Simbolon menegaskan taat pada putusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri serta akan memenangkan Ganjar di Pilpres. Sebelumnya Effendi Simbolon mengundang Prabowo Subianto dalam Rakernas Marga Simbolon. Usai acara, Effendi mengatakan Prabowo Subianto figur nahkoda andal untuk memimpin Indonesia ke depan. Dalam penjelasannya sangat clear bahwa Pak Effendi Simbolon sebagai kader partai taat sepenuhnya di Soekarnoputri dan akan berjuang di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai lain. Ada isu-isu Pak Effendi Simbolon mau ke partai lain, itu juga sama sekali tidak benar karena sekali merah itu tetap merah. Dalam klarifikasi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sempat bertanya pada Effendi Simbolon soal pernyataan Prabowo figur nahkoda andal untuk memimpin Indonesia ke depan. Hasto menyebut pernyataan Effendi disebut sebagai bentuk pujian kepada tamu yang diundang. Ya, saya tanyakan pada Pak Effendi Simbolon. Jadi karena sebagai tuan rumah di dalam pelaksanaan kongres tersebut, Rakernas ya dari keluarga Simbolon sedunia. Nah, di situ sebagai tuan rumah kan memberikan puji-pujian ya kepada seluruh tamu yang datang. Kan tamu yang datang tidak mungkin dikritik di depan umum, kan tidak mungkin. Jadi telah dilakukan klarifikasi. Sebelumnya pada 7 Juli 2023 lalu, politisi senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengundang Prabowo Subianto dalam Rakernas Marga Simbolon. Usai kegiatan, Effendi mengatakan Indonesia harus dipimpin oleh pemimpin andal. Dipanggilnya Effendi Simbolon oleh Dewan Kehormatan PDI Perjuangan berawal dari pernyataannya saat mengundang Prabowo di Rakernas Marga Simbolon. Saat itu Effendi menyatakan Prabowo Subianto punya figur untuk menakodai Indonesia. Saya secara jujur berharap Indonesia dinakodai oleh pemimpin yang punya kehandalan. Otherwise kita akan menjadi porak-poranda kok. Nah, tadi saya kira kita bisa membaca lah ya secara jujur, secara objektif. Saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo. Apa hal lain yang terungkap saat Dewan Kehormatan PDI Perjuangan mengklarifikasi Effendi Simbolon? Kita akan sapa Putu Trisnanda. Putu, adakah pernyataan dari Effendi Simbolon terkait klarifikasi ini dan apa yang terungkap dalam klarifikasi? Ya, selamat petang, Livi dan juga saudara. Kurang lebih yang disampaikan oleh Effendi Simbolon tentu sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada saat melakukan konferensi pers. Karena kalau kita lihat bagaimana jalannya konferensi pers tadi setelah melakukan klarifikasi secara tertutup, ini memang Effendi Simbolon tidak memberikan jawaban ataupun juga tidak memberikan statement lebih. Kemudian juga yang dilakukan adalah ada beberapa hal yang bisa dipastikan. Pertama, tadi disampaikan oleh Hasto Kristianto bahwa Effendi Simbolon sebagai kader dari PDI Perjuangan ini tidak pindah partai karena dengan adanya nuansa atau juga pernyataan dari Effendi Simbolon pada 7 Juli 2023 lalu yang seolah-olah atau ditafsirkan oleh publik ini memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, ini mengarah pada pindah partainya Effendi Simbolon dari PDI Perjuangan menuju ke Partai Gerindra. Ini yang juga tadi dibantah
diperiksa oleh Hasto Kristianto disampaikan bahwa tidak ada yang pindah partai, tetap satu warna yakni merah atau identik dengan warna PDI Perjuangan. Selain itu juga sebagai kader dari partai yang berlambang banteng bermocong putih, Effendi Simbolon dipastikan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang nantinya akan didaftarkan tentu jelang pemilu 2024. Nah, yang kemudian juga menjadi pertanyaan adalah diperiksa oleh bidang kehormatan DPP PDI Perjuangan, apa yang kemudian diberikan kepada Effendi Simbolon, apakah ada sanksi atau tidak. Nah, ini yang tadi juga disampaikan bahwa proses penentuan apakah akan dijatuhkan sanksi atau nanti ada teguran dan lain sebagainya, ini masih disimpan oleh PDI Perjuangan. Nanti setelah hasil klarifikasi ini dirundingkan kemudian disusun oleh Komarudin Watubun, baru nanti akan dibahas di rapat DPP dalam waktu dekat. Tidak dipastikan kapan tepatnya rapat di tingkat pusat ini akan diselenggarakan oleh PDI Perjuangan, tetapi salah satu pembahasannya kita tahu bocorannya selain persiapan tentu saja terkait dengan Ganjar Pranowo yang sampai dengan saat ini belum memiliki sosok pendamping atau bakal calon wakil presiden, tentu nanti juga akan menjadi pembahasan terkait dengan sanksi untuk Effendi Simbolon. Apakah cukup teguran saja atau justru sudah ada peringatan-peringatan lain? Ini yang nanti akan diputuskan kembali. Livi. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda atas laporan Anda.